Baik, pada materi ini kita akan membuat sebuah aplikasi play audio ya. Play audionya ada dua ya, bisa secara online dan secara offline. Apa sih bedanya secara online dan offline? Kalau secara online artinya kita mempunyai jaringan internet ya, jaringan internet untuk mengakses situsnya ya, situs yang menyediakan file MP3. Nah, kalau musiknya offline, itu file MP3-nya kita masukkan ke dalam codingan kita ya, ke dalam RAW ya. Nanti akan saya ajarkan, lebih detailnya saya akan ajarkan. Nah, untuk yang online, harus punya internet ya. Namun kapasitas codingannya atau kapasitas filenya itu lebih lebih kecil dibandingkan offline. Kenapa? Karena kalau offline dia harus memasukkan file MP3-nya ke dalam kodenya ya, ke dalam RAW-nya. Nanti akan saya jelaskan. Bedanya tuh di situ. Oke, kita akan coba akses yang online ya. Tampilannya seperti ini ya. Nah, ini gunakan Intent ya. Jadi ketika saya klik musik online, nah ini gunakan Intent ya. Sama seperti materi sebelumnya ya. Sebelumnya gunakan Intent. Nah, ini saya akan klik play musik ya. Nah, play musiknya ini akan mengacu situs tertentu ya yang mengakses file format MP3 ya. Nanti ketika misalkan koneksinya berhasil, nanti ada TOAS ya. TOAS-nya misalkan audio playing misalkan. Nanti musiknya akan muncul nih, akan ada suaranya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Akan mau di-pause, nanti musiknya akan pause, akan berhenti sejenak, akan berhenti gitu ya. Oke, saya back lagi. Nah, ini yang secara online. Nah, kalau yang secara offline, berarti file MP3-nya saya masukkan ke dalam codingannya. Ketika saya klik play musik, pause. Ketika saya klik pause, maka musiknya akan berhenti dan button pause-nya ini akan disable ya, atau enable-nya false gitu ya. Nah, ketika saya mau melanjutkan lagi, berarti dia play audio baik itu online maupun offline ya. Baik, terlebih dahulu saya membuat stringnya, kode stringnya seperti ini ya. Saya buat string name play musik, intinya tulisannya adalah play musik. Kalau pause, pause, kalau back ya back, kalau online, musik online, kalau offline berarti musik offline. Nah, ini saya buat di string XML-nya ya, seperti ini ya, kodenya saya masukkan seperti ini dulu. Nah, setelah selesai saya membuat kode di string ya, kemudian di color-nya saya tambahkan warna sea green sama Fairbridge ya, seperti ini ya, saya tambahkan warnanya seperti ini saya tambahkan. Nah, setelah selesai saya menambahkan string dan color, nah saatnya saya membuat kode layout-nya ya, layout-nya. Oke, saya buat activity main terlebih dahulu ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti yang ada desainnya sebelah yang kanan ini ya. Ada musik online, ada musik offline. Nah, ini saya gunakan linear layout ya. Saya gunakan linear layout. Kemudian ini button pertamanya saya buat ID-nya adalah menu 1 ya di sini ya. ID-nya adalah menu 1. Nah, color-nya saya buat sea green ya, yang warna hijau tadi ya, yang warna sea green. Kemudian text size-nya 24 SP, kemudian text style-nya adalah bold ya, saya hitamkan, saya tebalkan gitu ya. Nah, ketika saya sudah membuat button ini, button musik online ya, nah tinggal saya pastekan di sini, saya pastekan, kemudian ID-nya saya ganti jadi menu 2. Kemudian string ininya saya ubah jadi add string slash offline. Nanti tulisannya adalah musik offline gitu ya. Add string slash offline yang ada di Android tag-nya ya. Jadi tulisannya adalah musik offline. Nah, ini untuk menu layout halaman utama ya. Kemudian saya buat layout untuk play musiknya ya. Play musiknya pause dan back. Nah, tampilannya sebelah kanan ya, desainnya sebelah kanan. Ada play musik, ada pause, ada back ya. Ada play musik, pause sama back. Nah, ini sama juga saya gunakan linear layout. Button pertama itu saya buat ID-nya adalah play BTN ya, play BTN, kemudian Android text-nya saya kaitkan pada string ya, add string slash play musik, ya, seperti ini. Kemudian button yang kedua saya copy paste, kemudian ID-nya saya ganti jadi post BTN, kemudian Android tag-nya saya kaitkan add string post ya. Kemudian yang terakhir back ya, back. Nah, back ini nantinya dia akan kembali ke menu utama, halaman utama. Nah, ini desainnya ya, desain untuk musik main. Nah, silakan dicoba terlebih dahulu.
Nah, setelah selesai kita membuat desain layout-nya ya, kita akan membuat kodenya ya. Yang pertama kali kita akan membuat menu utamanya dulu ya. Nah, di sini saya mempunyai kelas main activity di sini. Main activity. Nah, di main activity ini saya kaitkan pada layout activity main yang ini ya. Nah, saya kaitkan yang ini. Nah, kemudian di sini saya gunakan intent ya, intent. Nah, ini materi ini sudah ada pada materi sebelumnya ya, atau di video saya sebelumnya ada tentang intent. Nah, ini saya kaitkan ya ID-nya. Jadi ID menu 1 saya kaitkan pada variabel online, kemudian menu 2 saya kaitkan pada variabel offline. Ketika button online-nya diklik ya, set on click listener, dia akan mengacu pada kelas play online. Nah, ini play online yang ini. Nah, ini ya. Kemudian ketika offline ya, offline, dia akan mengacu pada kelas play offline yang ini. Nah, ini gunakan intent. Nah, ketika kita sudah membuat main activity-nya, kode main activity-nya, ini jangan lupa ditambahkan di manifest-nya, activity play online dan play offline-nya jangan lupa ditambahkan di manifest ya. Jadi ketika ininya sudah selesai kita coding ya, main activity-nya sudah kita coding, kemudian di manifest-nya jangan lupa tambahkan activity tersebut ya, activity play offline dan activity play online gitu ya. Ininya jangan lupa ditambahkan ya di manifest-nya. Oke, sekarang kita ke play online terlebih dahulu ya. Jadi ketika dia ngeklik button online ini, dia akan mengacu pada kelas play online ya. Ini ya. Nah, ini codingan untuk memutar ya musik secara online ya. Ini import package-nya seperti ini ya, seperti ini. Import library-nya ya seperti ini. Nah, di sini variabelnya private-nya kita set ya, ada media player untuk memutarkan musiknya, kemudian enable ya untuk menjalankannya, untuk mengatasinya, kemudian post kita set false. Untuk pertama kali kita set sebagai false. Nah, ini saya kaitkan pada layout musik main. Musik main itu yang mana? Yang ini. Nah, saya kaitkan ke ini. Jadi saya cukup buat satu layout untuk musik ya. Nanti bisa dipanggil pada online maupun di offline gitu ya. Nah, saya ke online dulu ya. Saya kaitkan ke sini musik main, kemudian saya panggil ya. ID play BTN-nya saya kaitkan ke variabel play BTN, post BTN saya kaitkan ke variabel post BTN, back juga saya kaitkan ke back gitu ya. Nah, setelah selesai saya set, saya inisialisasi, saya akan men-set juga media player sama dengan media player. Nah, ini saya create objeknya seperti ini ya, media player. Nah, ini codingan ini adalah apabila ketika kita mengklik play BTN, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dieksekusi? Nah, ketika play BTN-nya diklik ya, set on click listener, pertama kita akan men-set audio URL-nya. Nah, audio URL yang menyediakan MP3, URL-nya apa gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Saya punya MP3, URL-nya seperti ini. Nah, kalau sudah, saya gunakan tray and cat ya di sini, tray and cat. Nah, codingan ini juga saya set dulu ya, stream musik. Nah, apabila misalkan ternyata berhasil ya, dia akan mengeksekusi ini. Yang pertama kali dia akan men-set data source-nya, audio URL-nya. Jadi audio URL-nya apa gitu ya di sini. Nah, dia akan men-set data source-nya. Kemudian dia akan prepare, kemudian dia akan start. Dia akan memulai memainkan musiknya gitu ya. Nah, ini codingan seperti ini. Nah, ketika dia berhasil nanti akan ada TOAS. TOAS-nya akan menampilkan audio start playing gitu ya. Audio start playing gitu ya di sini. Nah, TOAS-nya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini codingan apabila play BTN-nya diklik. Yang paling penting adalah URL-nya ya. Jadi harus tahu URL-nya apa gitu ya. Nah, ketika play BTN-nya sudah selesai kita coding, nah kemudian kita akan mengcoding juga post BTN ya. Apabila misalkan musiknya kita post ya, maka audio tersebut juga akan berhenti gitu ya. Nah, ini di sini ada kondisional ya. Di sini ada kondisional. Jika media playernya sedang dimainkan
atau sedang berjalan ya, media player is playing di sini ya, sedang berjalan, maka dia akan men-stop. Jadi media player tersebut akan stop, dia akan mereset, kemudian dia akan merilis. Kemudian nanti akan ada tuas, tulisannya adalah media pause. Jadi ketika saya klik button dengan ketika musiknya sedang jalan ya, nanti akan keluar media pause gitu ya. Nah, saya gunakan pause. Nah, kalau tidak berarti media not play ya. Media tidak dimainkan gitu ya. Nah, ini untuk pause BTN. Nah, untuk button back, nah ini fungsi back ini adalah kembali ke menu utama tadi. Jadi ketika saya klik back, dia akan ke main activity. Ini gunakan intent ya, intent. Balik lagi ke main activity. Nah, ketika kita sudah selesai membuat codingan kelas play online-nya ya, nah di manifestnya jangan lupa tambahkan permission internet. Apa sih tujuan permission internet? Tujuannya adalah untuk mengakses audio tersebut dengan koneksi internet. Nah, kalau kita tidak ada permission internet, nanti akan ada error ya, akan ada semacam bugs lah gitu ya. Nah, makanya di manifestnya ya, saya akan klik manifest yang ini ya. Nah, ini jangan lupa tambahkan use permission Android name, Android permission internet ya. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan akses network state ya, tambahkan silakan gitu ya. Ini jangan lupa ditambahkan ya untuk yang internetnya ya. Android permission internetnya ataupun permission akses network state-nya ya, tambahkan. Ini jangan lupa ditambahkan. Untuk yang play online ya, ini jangan lupa ditambahkan. Nah, ini codingan yang untuk yang online ya, silakan dicoba terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan buat play audionya offline ya. Artinya musik tersebut kita masukkan ke folder raw ya. Kita akan coba buat codingannya seperti ini ya. Yang pertama kali kita harus mempunyai file MP3-nya ya, MP3-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan memasukkan file MP3 tersebut ke RES ya. Caranya kita akan klik RES-nya terlebih dahulu. Kemudian klik kanan ya, klik kanan, kemudian new, kemudian Android Resource Directory, klik ya, klik. Kemudian pilih resource type-nya adalah raw ya. Di sini pilihnya raw, kemudian oke ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ketika kita memilih RES ya, pilih RES seperti ini ya. Klik kanan, kemudian new, kemudian Android Resource Directory, diklik ya. Klik. Kemudian resource type-nya pilih raw di sini, raw. Nah, kalau sudah tinggal klik OK gitu ya. Nanti akan keluar folder raw seperti ini ya, raw. Nah, kalau sudah file MP3 tersebut di-copy kemudian dipastekan ya ke folder raw tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya, saya punya file MP3 Sang Dewi namanya. Nama filenya sangdewi.mp3 ya, saya masukkan ke folder raw. Nah, setelah selesai kita memasukkan file tersebut, file MP tersebut, saatnya kita melakukan pengkodean ya. Nah, ini ya, kodenya hampir sama seperti yang online, cuman bedanya ketika diklik play BTN-nya atau di post-nya ya, bedanya cuma di situ. Nah, ini juga sama ya, dia mengacunya ke layout musik main. Jadi kita tidak perlu membuat banyak layout karena cukup satu layout saja, bisa kita gunakan baik online maupun offline. Nah, ini saya gunakan musik main yang ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi saya panggil play BTN-nya, post BTN-nya sama back ya. Kemudian saya kaitkan ke variabelnya ya. Nah, ini codingan ketika play BTN ya. Play BTN atau play button-nya diklik ya. Nah, di sini ada kondisional. Jika misalkan kondisinya pause,
maka dia akan mencari seek ya, seek itu kan position. Jadi posisi sekarang ini musiknya itu udah sampai mana. Kemudian dia akan start, dia akan memulai lagi, melanjutkan musik yang tertunda tadi ya. Kemudian pause-nya bernilai false ya. Jadi artinya musik ini sedang dijalankan ya. Jadi misalkan pada saat sebelumnya kondisinya baru dalam menit ke 2 detik ya. Berarti dia akan lanjut tuh setelah 2 detik lanjut tuh lagu musiknya tentang apa lagi gitu ya. Lanjut. Kemudian dia akan ada toas media playing ya. Media playing. Nah, kalau yang kondisi yang else yang ini adalah kondisi apabila pertama kali belum pernah ada pause ya, belum ada pernah dimainkan, belum sama sekali belum dimainkan, maka dia akan melakukan seperti ini. Dia akan meng-create ya media player.create application contact arrow. Nah, ini lagunya, lagu MP3 yang mau dimainkan lagunya apa gitu ya. Kalau saya misalkan Sang Dewi misalkan, atau kalau misalkan ada yang lain ya silakan. Dia kaitkan ke filenya, file MP3-nya gitu ya. Kemudian saya akan start ya, di start. Kemudian saya akan menampilkan toasnya adalah media playing. Media playing. Nah, play BTN-nya akan enable false, kemudian post BTN-nya akan jadi true. Jadi nanti play BTN-nya itu, tombol play-nya itu dia akan semacam kayak disable ya, karena kondisinya adalah false. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan dia kondisinya set on completion, udah selesai nih, musiknya udah selesai, maka tombol BTN-nya akan aktif kembali ya, atau enable ya. Kemudian pause-nya akan jadi false gitu ya. Tombol pause-nya akan jadi false kalau misalkan musiknya sudah selesai. Dan ada toas end, artinya sudah selesai gitu ya. Nah, ini kondisi codingan untuk membuat play BTN-nya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah kondisi pause-nya ya, ketika musiknya mau kita berhentikan sejenak, misalkan ada azan ataupun ada kegiatan lain ya, atau rapat ya, kita pause dulu musiknya misalkan. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, di sini ada kondisional ya, jika media player-nya sedang dimainkan, maka media player tersebut akan pause, akan di pause ya, di pause. Kemudian pause akan jadi true. Kemudian play BTN ini akan aktif ya, karena enable-nya jadi true. Nah, kalau pause BTN-nya akan false dan ada tulisan media pause gitu ya. Nah, ini codingan untuk pause BTN. Nah, kalau yang back ya sama seperti yang sebelumnya ya. Kita gunakan intent, kemudian dia akan mengakses ke kelas main activity. Dia akan kembali ke menu utamanya. Nah, codingannya seperti ini ya, silakan dicoba. Sambil jalan ya, saya coba run lagi ya. Aplikasinya saya coba run lagi ya. Nah, ini apa sih tujuan kita membuat aplikasi Play Audio? Nanti misalkan ketika kita mau membuat aplikasi pengenalan huruf, misalkan nanti ada sound-nya atau ada suaranya atau ada audionya ya. Misalkan pengenalan huruf A, berarti ketika dia klik A, nanti ada suaranya A, B, B. Atau mungkin kita akan membuat aplikasi pengenalan huruf hijaiyah atau huruf Arab misalkan, ataupun huruf-huruf yang lain menggunakan suara, itu memungkinkan ya. Jadi ketika diklik misalkan A, misalkan ketika ada huruf ba, ketika diklik nanti ada muncul suaranya ba misalkan. Nah, itu salah satu ya implementasinya ya. Atau misalkan ketika kita mau membuat game ya, game ada sound-nya gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Inilah konsepnya seperti ini.
Nah, kalau yang offline seperti ini ya. Seperti ini. Ketika saya klik play musik, maka button ini yang play musiknya itu akan disable ya. Nah, ketika saya klik pause, ya kebalikan. Ini yang akan button pause-nya akan disable ya, seperti ini. Makanya itu konsepnya seperti ini yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ya, ketika dia kondisi pause button-nya dipencet ya atau ditekan, maka play BTN-nya akan aktif ya, akan jadi true. Nah, kalau yang ini dia akan jadi false atau jadi disable ya, disable gitu. Nah, oke. Ya, silakan dicoba.